الله الرحمن الرحيم رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ما بعد Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kajian buku Al-Wala wal Bara pada halaman 36, syarat-syarat la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah. Karena Al-Wala wal Bara itu sangat terkait dengan pemahaman terhadap syahadat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada itu bentuk bara, penolakan. Illallah namanya apa? Itsbat, penetapan. Jadi ada nafyun, ada itsbat. Penolakan itu bentuk daripada bara dan itsbat dalam bentuk daripada apa? Wala. Makanya sebagaimana seseorang tidak bisa membuka pintu kecuali ada kunci, begitu pula seorang tidak bisa masuk surga kecuali apa? Kuncinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena itu kunci pun tidak bisa dipakai kalau nggak ada giginya. Meskipun sekarang kuncinya sudah canggih, udah pakai komputer ya. Maksud daripada pengertian la ilaha illallah ini ada 7 hal sebagai syarat la ilaha illallah yang harus kita pahami, sehingga pemahaman atau kesadaran kita terhadap Allah itu seutuhnya. Ada 7 hal yang perlu dipahami terkait dengan syarat-syarat la ilaha illallah. Yang pertama adalah al-ilmu al-munafi lil jahl. Ya, berilmu tentang Allah dan tidak boleh ada kebodohan atau tidak mengerti. Siapa Allah itu? Banyak kita tanya kepada jamaah, ya, imma dia tidak paham ataupun kalau paham parsial. Coba kita tanya sama ibu-ibu sekarang yang ada di sini. Kita kan sholat, kita puasa, kita berdoa tertuju kepada siapa? Allah. Coba ibu jawab, siapa Allah itu? Yang menciptakan manusia. Persis seperti itu jawaban orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kamu tanya mereka siapa menciptakan langit bumi, mereka jawab apa? Allah. Sama dong jawabannya. Padahal mereka disebut dengan orang kafir. Maka itu kenapa banyak orang sekarang ibadahnya itu enggak khusyuk, ibadahnya itu tidak tenang, ya, hidupnya itu bergantung kepada berbagai hal selain Allah. Itu kenapa? Karena banyak orang yang tidak paham tentang Allah. Makanya ma'rifatullah itu adalah inti pertama dalam agama. Sementara dalam agama-agama lain justru itu enggak jelas. Allah itu enggak jelas dalam agama lain. Baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Bahkan Allah itu sendiri sudah dipecah-pecah sama mereka menjadi Tuhan anak lah, Tuhan bapak lah, macam-macam. Justru dalam Islam itu adalah yang paling utama mengenalkan manusia kepada Allah. Makanya Allah perintahkan kepada Rasulullah, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah."
Ya, dalam surat Yusuf ayat 8 Allah katakan Muhammad, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah. Jadi dakwah ini, ajaran Islam ini intinya membawa manusia mengenal Allah, kemudian sampai pada tunduk dan patuh kepada Allah. Sami'na wa ata'na. Tapi itu yang jarang dibahas di pengajian-pengajian, di tablik-tablik akbar. Yang dibahas yang lain-lain, tapi tentang Allahnya kurang dibahas. Bahkan ada kawan saya dari Sulawesi Selatan, ketika ada datang orang mau melamar anak putrinya, ya, anak pelamar ini lulusan Sudan, S2 dari Sudan. Sama kawan saya ditanya apa? Bukan tanya kerjaannya apa enggak, dia ditanya di mana Allah. Ya, karena banyak orang juga tidak tahu Allah itu ada di mana. Ada di mana-mana, ngawur. Ya, makanya itulah pentingnya tauhid. Ya, makanya ma'rifatullah, mengenal Allah, termasuk melalui syarat-syarat la ilaha illallah. Ini bagian yang sangat esensial di dalam memahami agama ini. Belum terjawab. Ibu jawab, siapa Allah itu? Allah Maha Penguasa yang menciptakan, ya. Terus apa lagi? Apa? Yang ngurus, yang mengatur, sama. Karena dia Maha Penguasa, pasti ngatur, ngurus lah. Maha kasih sayang, ya. Terus apa lagi? Itu dasarnya apa itu coba? Ibu ngomong gitu dasarnya apa? Bu, ada dua, memandang Allah menurut Allah. Yang kedua memandang Allah menurut manusia, menurut kita. Kalau menurut kita bisa salah, kita nggak tahu, lihat juga nggak pernah, ya Bu, bicara langsung juga nggak pernah. Gimana kita akan menilai siapa Allah? Makanya nggak mungkin kita mengenal Allah kecuali Allah menjelaskan tentang dirinya sendiri, siapa dia itu. Makanya ilmu filsafat itu, ibu sekalian, dibuat oleh para filosof itu, Aristoteles, Plato dan sebagainya, tujuannya untuk mencari Tuhan, bukan cari Allah, cari Tuhan. Ya, hasilnya apa? Otak mereka menyimpulkan bahwa Tuhan ada, tapi siapa dia? Terjadi perbedaan pendapat. Makanya di Yunani Tuhan itu berhala. Ya, di Jepang Tuhan itu apa? Dewa matahari. Di India apa? Sapi. Ya. Di Iran dulu apa? Api. Beda-beda pendapat pikiran orang kan. Karena pendapat orang itu kan nggak selalu salah, nggak selalu benar juga. Tapi kalau bicara tentang Tuhan, apalagi tentang Allah, itu di luar kemampuan nalar manusia. Makanya otak kita itu kan dibatasi dengan apanya? Dengan tengkorak kepala ini kan ada keterbatasan. Makanya sombong sekali orang yang kemudian menganggap dirinya hebat sehingga tidak perlu sama Allah. Maka ini penting untuk dipahami, untuk mendapat jawaban lengkap siapa Allah itu. Allah menjelaskan dalam satu ayat di dalam surat Maryam ayat 65. Coba lihat surat Maryam ayat 65. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya.
Baca Bu, terjemahannya Bro. Maryam ayat 65. Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan bertunduklah beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Nah, itu pernyataan dari Allah. Siapakah Allah itu? Dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya, termasuk kita semuanya. Dikenal sebut dengan nama tauhid rububiyah. Ya, tauhid rububiyah itu ada pada 3 hal yang ibu perlu catat. Dialah yang menciptakan, dialah yang memiliki, ya, dialah yang mengatur. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur. Makanya jangan sampai kemudian kita nggak mau diatur sama Allah. Ya, kita disuruh pakai jilbab, kita disuruh berumah tangga, kita disuruh melaksanakan sholat. Ya, harusnya kan kita ikuti aturan itu. Makanya anggota-anggota dewan yang kemudian membuat aturan bertentangan dengan aturan Allah, maka di saat itu dia menjadi Tuhan selain Allah. Siapa saja yang membuat aturan atau undang-undang atau hukum yang bertentangan dengan aturan Allah, maka dia posisinya seperti Tuhan, menyaingi Allah SWT. Ya, itu ayatnya di dalam surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Rasulullah SAW menafsirkan orang yang telah menjadikan rahbi-rahbinya, pendeta-pendetanya, Tuhan selain Allah, dengan pengertian bahwa sang rahbi, sang pendeta, sang ulama membuat aturan yang bertentangan dengan aturan Allah. Makanya ibu-ibu, kalau ada bapak, ibu, suami atau siapapun dia menyuruh kita untuk melanggar Allah, tidak boleh kita taati. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak boleh kita taat kepada makhluk dalam melanggar Allah SWT. Ya, itu sudah tidak perlu dibicarakan lagi. Ya, suami ibu ngajak ibu, kamu lepaskan jilbabmu. Aku ingin kamu berpenampilan trendy di depan kawan-kawanku, biar mereka tahu kayak apa rambutmu. Astagfirullah. Ya kan? Orang seperti ini tidak boleh diikuti, meskipun dia suami kita. Ibu tidak boleh mengikuti orang yang melanggar Allah SWT. Nah, barakallahu, makanya pengertian Allah ini harus jelas, seperti keterangan Allah, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahum. Kita ini milik Allah, maka kita berhak untuk diatur sama Allah. Makanya para ulama berbeda pendapat, apakah boleh kita mendonorkan jantung kita, ginjal kita, mata kita, boleh nggak itu? Bagian ulama melarang itu. Kenapa? Kita bukan milik kita, kita milik Allah. Kita ini hanya diamanati untuk menggunakan, bukan milik kita. Seperti ibu dipinjemin rumah, ibu dipinjemin rumah oleh kawan ibu. Ini rumah kamu tempatin, ya bu. Terus ibu tempati, terus ibu berikan rumah itu sama orang lain, boleh nggak? Kita punya hak memakai saja. Kita ini punya hak memakai saja, bukan memiliki. Makanya Ibnu Lama mengatakan larangan itu. Itu kita ini semua milik Allah, makanya harus siap diatur sama. Nah, ini kebanyakan manusia nggak mau diatur sama Allah, dia mau ngatur dirinya sendiri. Kira-kira itu benar nggak? Nggak benar. Nah, kita ini milik Allah, makanya harus tunduk kepada Allah. Kalau kita tunduk kepada Allah, maka disitulah letak keselamatan. Paham atau tidak paham? Tapi banyak orang kan menentang itu. Ya, kita jangan menjadi penentang. Innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Kata Allah, aku tahu ya Muhammad, engkau sedih atas apa yang mereka ucapkan. Tetapi innahum la yukadzibunak. Mereka bukan mendustakan kamu,
mereka mendustakan ajaran yang datang dari Allah ini. Subhanallah. Artinya apa yang datang dari Allah mereka mau nolak. Makanya ini harus kita pahami sebagai tauhid rububiyah. Kemudian kedua, tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Tidak boleh ibadah tertuju kecuali hanya kepada Allah. Sebentar lagi Bapak Ibu akan berkorban, motong kambing atau motong sapi. Untuk siapa itu? Kalau itu dipersembahkan buat perusahaan atau dipersembahkan buat apa? Dukun atau buat siapa lain selain Allah, maka hukumnya apa? Haram untuk dimakan. Haram dikerjakan, haram untuk dimakan. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah yang tertuju untuk Tuhanmu, begitu pula berkorbanlah untuk Tuhan. Ya. Makanya hidup ini Ibu sekalian, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seluruhnya ibadahku, pengorbananku, seluruh hidup dan apa matiku untuk Allah. Ini tidak boleh tergeser kepada selain Allah. Nah, ibadah hak mutlak untuk Allah SWT. Ya. Kemudian baru yang ketiga adalah hal ta'lamu lahu samiyya. Tidakkah kamu tahu Allah itu memiliki nama yang agung? Makanya kalau berdoa panggillah nama Allah. Nah, itu pembahasannya panjang lebar. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang agung, maka berdoalah dengan nama itu. Ya Hayyu ya Qayyum, ya birahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Jadi kalau mau minta kepada Allah jangan lupa panggil namanya. Sebagaimana ibu-ibu kalau senang dipanggil namanya kan? Ya. Ibu namanya taruhlah namanya Ibu Fatimah. Kalau ibu dipanggil Markona senang enggak, Bu? Gak suka. Senang kali panggil namanya. Nah, begitu Allah memiliki nama-nama agung, maka panggillah nama itu ketika kita berdoa. Ya. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Ayyamma tad'u falillahil asmaul husna. Kamu manggil Allah, kamu manggil Ar-Rahman. Sama, karena Allah memiliki apa? Asmaul husna. Yang kata Nabi sebagaimana riwayat Imam Tirmidzi, inna lillahi tis'an wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menguasai 99 nama itu, paham maknanya, apal apa namanya, kemudian apa mengerjakan sesuai dengan kandungan nama itu, maka dia dijamin surga. Itulah 3 bentuk yang kemudian dikenal dengan apa? 3 pembagian tauhid. Yang lucu, sebagian orang mengatakan ini Wahabi. Lah Al-Quran kok Wahabi gimana? Ya ngawur itu. Nah, itu karena apa? Pemahamannya beda-beda, akhirnya menyalahkan pemahaman yang dianggap tidak sama dengan mereka dengan tuduhan apa? Wahabi. Lah ini kan dari Al-Quran. Itu surat Maryam 65 itu Allah menjelaskan tentang dirinya sendiri. Maka disitulah pentingnya untuk memahami apa penjelasan Allah itu sendiri. Makanya ayat yang paling agung di Al-Quran ayat apa, Bu? Hah? Ayat yang paling agung di Al-Quran ayat apa? Ayat kursi. Kenapa? Karena ayat kursi itu menjelaskan tentang Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Luar biasa penjelasan Allah tentang dirinya sendiri. Ya. Makanya penjelasan tentang Allah inilah yang harus kita dalami. Itulah namanya apa? Tauhid. Nah, bisa juga dimaknai dengan makna iman. Nah, iman itu pertama kali terkait dengan Allah. Aman rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya. Makanya semakin orang kenal kepada Allah, maka dia akan semakin dekat kepada Allah.
Saya mau tanya, siapa orang yang paling dekat sama Allah? Siapa orang yang paling kenal kepada Allah? Siapa orang yang paling dekat kepada Allah? Siapa? Abu Rasulullah Muhammad SAW. Ya, orang yang paling kenal tentang Allah adalah Nabi Muhammad. Kalau yang paling dekat kepada Allah siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya Nabi mengatakan, ana a'lamukum billah wa akhsyakum lillah. Itu beliau komentari ketika melihat 3 orang yang merasa ibadahnya hebat, tetapi menyalahi cara Rasulullah. Gimana 3 orang ini? Ini hadis ada dalam Sahih Bukhari, Bu. Yang satu sepanjang malamnya tahajud, tidak pernah tidur, ibadah kepada Allah. Coba ibu bisa nggak semalam aja, ya nggak usah tidur, ibadah terus, nggak bisa nggak? Pusing ya. Nah, ini orang ibadahnya sepanjang malam, dan itu bukan sehari-hari, sehari 2 hari, bertahun-tahun dalam hidupnya itu. Yang kedua, orang yang sepanjang harinya puasa, tidak ada hari tanpa puasa dia, sepanjang tahun, namanya shaum dahar. Ya, yang ketiga, orang yang nggak mau berhubungan dengan perempuan, lelaki maunya bujangan terus, ya berondong terus, ya nggak mau dekat perempuan. Kenapa? Hidupnya seluruhnya untuk Allah, nggak mau dekat dengan perempuan, karena tuntutan perempuan itu banyak, nggak mau dia. Nah, ketika orang ini dipanggil oleh Rasulullah tentang apa yang mereka kerjakan, Rasulullah tegur, bukan yang mereka buat ini sesuatu yang bagus, nggak bagus. Kenapa? Menyalahi Rasulullah. Ya, maka Nabi mengatakan, ana a'lamukum billah wa akhsyakum lillah. Aku orang paling takut, paling kenal kepada Allah, dan paling takut kepada Allah. Meskipun begitu, saya tidur, saya pun bangun, normal, keseimbangan. Saya tidur, saya pun bangun. Kadang saya puasa, kadang saya tidak. Itu apa? Di luar Ramadan. Dan saya menikahi wanita-wanita. Maka siapa yang tidak mengikuti sunnahku, kata Nabi, dia bukan dari golonganku. Jadi makanya ibadah itu nggak boleh ngarang. Ibadah itu tidak boleh menurut kita. Ibadah itu menurut ketentuan syariat. Itu. Makanya tauhidul ibadah akan mengarahkan kita untuk berbuat sesuatu sesuai dengan ketentuan syariat. Ya. Nah, yang ketiga, Asmaul Husna, banyaklah menyebut nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, ya, Ya Sami, Ya Alim, itu nama-nama Allah semua. Oke, makanya poin yang pertama yang harus kita pahami adalah ilmu. Ilmu tentang apa, Bu? Ilmu tentang Allah. Ya, ma'rifatullah. Di dalam surat Muhammad ayat 19 Allah katakan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Coba Ibu baca surat Muhammad ayat yang ke-19. Itu adalah satu perintah. Fa'lam, kamu harus berilmu. Ya, tentang apa? La ilaha illallah. Ya, annahu la ilaha illallah. Ilmu tentang tidak ada yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah. Dibaca, Bu, surat Muhammad ayat 19, itu perintah. Perintah hukumnya apa? Wajib. Ya. Ibu, makanya pengetahuan manusia tentang Allah ini menjadi nilai terbesar bagi manusia itu, Ibu. Ya, selama ini kan kita masuk sekolah diajari ini budi, itu rini. Budi ke sawah, rini ke pasar. Ngapain kita ngurusin budi sama rini? Dia ngasih hidup buat kita. Harusnya ya boleh dikenalkan apa? Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu karena apa?
pembuat kurikulum di negeri kita ini nggak kenal Allah. Makanya pengenalan mereka dikenalkan kepada selain Allah itu. Ya. Ya saya minat mau bikin sekolahan, kita mengikuti pola ini. Ya. Makanya para sahabat itu diajarkan oleh Rasulullah, mereka mengatakan kunna syubban hazawirah. Ya. Ulimna al-iman qabla al-Quran. Walamma qara'na Qur'ana istata imana. Ya, dulu kami diajarkan iman sebelum diajarkan Al-Quran. Iman tentang apa, Bu? Tentang Allah. Ya. Sampai ketika kami belajar Al-Quran, bertambah iman kami. Dulu ibu-ibu salihah itu kalau gendong anak itu, Bu, mereka selalu ucapkan Allah syahidi, Allah nadiri. Allah syahidi, Allah nadiri. Ya, untuk menanamkan pada pendengaran anak itu tentang Allah, meskipun dia belum paham. Kalau ibu-ibu kan sekarang kerjanya nidurin anaknya, tidur nak. Akhirnya jadilah umatnya ngantuan ya. Itu kesalahan ibu-ibu itu. Ya, ngerjanya anaknya suruh tidur melulu. Ya, nanti anak nangis sedikit gendong tidur nak, suruh tidur lagi. Hanya di kereta api ngantuk tidur, di bus tidur, di pengajian pun tidur. Ya, makanya ibu sekalian tuh kalau gendong anak yang bayi-bayi itu jangan lupa itu bacain Quran, sebutkan nama Allah, Allah syahidi, Allah nadir. Nah, ketika orang itu paham tentang Allah, maka Allah tempatkan dia setelah malaikat. Ibu lihat surat Al-Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Surat apa? Al-Imran 18 itu adalah bentuk pengakuan dari Allah sebagai pujian tentang orang yang berilmu, yang ilmunya itu terkait dengan Allah SWT. Makanya disebut dengan alimun rabbani. Apa itu, Bu? Coba dibaca. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula. Bukan Allah menyatakan, itu Allah bersaksi. Seperti ibu bersaksi di pengadilan. Ya, ibu bersaksi terhadap sesuatu. Ini persaksian dari Allah. Allah bersaksi. Ya. Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada ilah selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Surat Al-Imran. Jadi pertama kali Allah menyebutkan tentang dirinya sendiri. Kalau Allah bersaksi pasti apa? Pasti benar. Persaksian Allah pasti apa? Pasti benar. Nggak mungkin meleset, nggak mungkin salah. Makanya Allah menempatkan dirinya dulu. Yang kedua apa? Persaksian malaikat. Malaikat juga diciptakan oleh Allah dengan akal tanpa syahwat. Ibu, tidak ada malaikat yang melanggar, Ibu. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah melanggar Allah dan mereka mengerjakan apa saja diperintahkan oleh Allah. Karena malaikat punya akal. Akal itu untuk taat. Dan penghalang taat itu apa? Syahwat. Ya, Bu. Makanya manusia diciptakan oleh Allah ada akalnya, ada syahwatnya. Sementara binatang itu dia syahwat semua, nggak pakai akal. Tetapi ketika manusia itu dikasih Allah ilmu tentang Allah, ilmu tentang syariat Allah, maka dia akan kalahkan syahwatnya. Sehingga syahwatnya ditundukkan untuk mengikuti syariat Allah, tunduk kepada Allah. Maka Allah tempatkan dia setelah malaikat. Ya, qa'iman bil qist. Makanya Allah katakan innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Surat Fatir ayat 28 Allah menyebutkan hakikat manusia yang paling takut kepada Allah itu siapa? Orang berilmu.
Karena dia kenal sama Allah, karena dia tahu apa maunya Allah, sehingga tidak mau melanggar Allah. Ketemu Bu? Surat Fatir ayat 28. Itulah orang yang berilmu yang dipuji oleh Allah. Ketemu? Fatir ayat 28. Yang keras Bu dibaca ya Bu. Apakah ulama itu harus pakai gamis, pakai sorban? Ya Bu, pintar ceramah. Atau ulama cuma orang laki aja, perempuan nggak bisa jadi ulama? Apa? Enggak. Itu ayatnya. Ya, siapa saja yang punya pengetahuan tentang Allah dan syariat Allah disebut apa? Ulama. Makanya kata Ibnu Mas'ud menjelaskan ayat ini, laisal ilmu bi kasratir riwayah walakin al ilma khasyah. Ukuran ilmu bukan karena kitabnya banyak, ilmunya banyak, riwayatnya menumpuk. Ya Bu, pinter ngomong, ya catatannya banyak. Bukan itu, atau titelnya tinggi, bukan. Ya, ukuran ulama itu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Itu ayatnya. Makanya manusia, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah dari Sa'adah, manusia hanya ada 3. Manusia ada berapa? Hanya ada 3. Yang pertama adalah alimun rabbani. Ini jenis orang yang ini. Orang berilmu tapi ilmunya terkait sama Allah SWT. Inilah orang yang inti, orang utama. Ya, pimpinan ulama siapa? Pimpinan ulama siapa Bu? Para nabi. Yang tertinggi siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi itu adalah pimpinannya ulama. Nah, kalau kita ingin mengikuti pola Nabi, ilmu Nabi itu yang harus kita ambil. Makanya para ulama itu disebut dengan apa? Pewaris para nabi. Karena yang diambil ilmunya itu bukan ilmu matematika, bukan ilmu kedokteran, bukan ilmu tentang Allah dan ilmu tentang syariat Allah. Itu apa namanya? Alimun Rabbani. Itu jenis manusia pertama. Nah, alimun Rabbani ini Bu, jangan tercampurkan dengan pengakuan banyak orang. Sekarang ini banyak orang ngaku ulama. Lah ke ulama di bawah presiden, aneh. Iya kan? Ya, ulama itu punya identitas. Dia manusia mulia karena langsung ya membawa ilmu Allah itu, ilmunya Rasulullah itu. Jangan boleh dia berperilaku sembarangan. Makanya ulama itu terbagi menjadi 3 Ibu. Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, beliau menyebutkan ulama itu ada 3. Ada ulama yang benar, ada pseudo ulama. Ulama gadungan. Jadi ada ulama yang benar, ada ulama apa? Ulama gadungan, pseudo ulama. Gimana ulama yang benar itu? Gimana ulama gadungan itu? Nah, perhatikan 3 hal. Jadi dari posisi ulama Rabbani, Ibu buat catatan ada 3 jenis ulama. Ya. Ulama yang benar dan ulama gadungan. Ulama yang benar itu apa? Yaitu alimun alimun billah wa alimun bi syariatillah. Ya. Ini sudah biasa.
Ada 3 jenis ulama. Yang pertama adalah alimun billah wa alimun bi syariatillah. Orang yang berilmu tentang Allah, juga berilmu tentang syariat Allah. Syariat Allah itu apa, Bu? Paham Al-Quran dan Sunnah. Syariat Allah itu apa, Bu? Al-Quran dan dia paham. Bukan sepotong-sepotong, tapi paham secara menyeluruh. Apa itu Al-Quran isinya? Apa itu Sunnah isinya? Ya, selain dia kenal kepada Allah, seperti tadi itu kan, tauhid Allah itu apa namanya? Tentang Allah itu dia paham, ya Bu, dan paham tentang syariat Allah. Sepanjang pengalaman saya mendalami ilmu Islam ini, yang paling sulit, ilmu yang paling sulit itu adalah ilmu tentang asma Allah. Ya, dan itu dalam sekali. Makanya kebanyakan manusia sesat itu karena gagal memahami Asmaul Husna. Ya. Nanti pembahasan dalam kajian tauhid akan mendalam. Nah itu, Bu. Makanya alimun billah itu tentang tauhid. Wa alimun bi syariatillah tentang masalah hukum-hukum. Alhamdulillah. Hukum-hukum dan adab. Ya. Baik itu masalah ibadah atau masalah muamalah atau masalah akhlak. Itu tentang syariat Allah. Alhamdulillah, rahmatullah. Itu adalah ilmu yang sangat luas sekali. Sekarang sudah menjadi spesialisasi, Bu. Spesialisasi bidang apa, Bu? Ulumul Quran. Spesialisasi bidang sunnah. Spesialisasi bidang akidah. Spesialisasi bidang apa, Bu? Fikih. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu orang dikatakan ulama kalau dia paham tentang Allah, dia paham tentang syariat Allah. Bahkan Nabi mengatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin uduluh. Ya, yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin uduluh yunfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Ya, hadis hasan dari Imam Tahawi, Rasulullah mengatakan yang akan senantiasa membawa ilmu agama ini orang-orang yang kategori udul, ulama yang udul. Ya, yang tugasnya ulama itu adalah menjaga agama ini dari penyimpangan orang-orang yang ekstrim, dari penyimpangan orang-orang yang menggunakan logika berlebihan itu, dan dari orang-orang yang melakukan tindakan bodoh atas nama agama. Dan itu kan tidak sedikit. Coba Ibu lihat kemarin kerajaan ubur-ubur itu apa itu? Kebodohan yang dipertontonkan. Nabi Muhammad telah kata perempuan. Apa itu perlu dipertanyakan? Majnun itu. Oh, Nabi istrinya 9, masih perlu dipertanyakan laki atau perempuan? Memang kalau orang perempuan berarti apa LGBT dong? Ngawur aja itu. Atau majnun aja. Dan nggak pantas kemudian diangkat berita terus menerus pagi siang malam. Kemudian aduh luar biasa. Ya, itu promosi bodoh itu luar biasa. Nah itu kerja ulama meluruskan semua itu. Kelompok ekstrim harus diluruskan, kelompok liberal harus diluruskan, kelompok bodoh-bodoh seperti harus diluruskan. Coba itu yang namanya Li'idin itu mengajarkan masyarakat jamaahnya untuk mengikuti agama salam Allah. Isinya apa? Harus gundul patul semuanya, laki perempuan, dari ujung kepala sampai ujung kaki, gundul semuanya itu. Wahyu dari malaikat Jibril katanya. Bahlul. Mana ada wahyu yang seperti itu? Makanya, nah tugas ulama yang udul itu, kategori udul itu apa? Ulama itu harus udul. Udul itu apa? Ada 5 ketentuannya. Udul itu artinya dia harus akidahnya benar, ya kan? Dia paham tentang Allah, akidahnya benar. Yang kedua, ibadahnya harus benar, ya kan? Ibadahnya harus benar. Kemudian yang ketiga, akhlaknya harus bagus. Yang keempat, tidak boleh terlibat dengan bid'ah. Ulama tidak boleh terlibat dengan bid'ah. Dan yang kelima, tidak boleh berdusta. Sekali aja ulama itu ngomong bohong,
runtuh semuanya, nggak ada arti ulamanya itu. Nggak boleh bohong. Coba itu kan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, kalau lihat perilaku orang sekarang ini, masya Allah. Makanya pertanyaannya, masih adakah ulama itu? Kalau dengan kriteria ini masih adakah ulama itu kan? Ya sudahlah. Kalau enggak kita tahu ilmunya ini, Bu. Jadi ilmu ulama yang benar itu ilmu pertama. Yang bagian pertama, dia paham tentang Allah, dia paham tentang syariat Allah. Kemudian yang kedua adalah ulama gadungan. Yang kedua itu paham tentang Allah, tapi tidak paham tentang syariat Allah. Dikirnya banyak, ya kan? Tasbihnya gede-gede, tapi tidak paham tentang syariat Allah. Akibatnya dia jual agama Allah ini. Na'udzubillah min dzalik. Lahirlah aliran sesat sebanyak-banyaknya itu. Ya, tidak terjadi aliran sesat itu kecuali karena dia tidak paham tentang syariat Allah. Jadi aliran sesat itu rata-rata sebabnya adalah penyimpangan terhadap syariat Allah. Nah, kemudian yang ketiga, kelompok ulama gadungan yang ketiga adalah paham tentang syariat Allah. Bu, syariat Allah itu kalau di perguruan tinggi dipelajari, didalami, didiskusikan, diseminarkan, dilokakaryakan. Tapi ketika waktu sholat nggak sholat ya. Ya, kalaupun ada perempuan di situ profesor, doktor, nggak pakai jilbab ya. Atau kemudian melanggar syariat Allah karena nggak kenal sama Allah. Nah, ini namanya Islamuluk. Yang ketiga itu namanya apa? Islamuluk. Paham tentang syariat tetapi tidak paham tentang Allah. Akibatnya menyimpang dia. Nah itu, makanya ada 3 jenis ulama. Ulama yang benar itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua dan ketiga ini ulama gadungan. Ya, di WA itu ada grup ulama. Grup ulama. Mereka diskusi siapa itu ulama begini. Saya jelaskan tentang bagaimana kriteria ulama itu. Bahkan menurut Imam Syafi'i, seorang belum bisa disebut ulama kalau tidak menguasai 2000 masalah. Satu masalah tentang sholat dari A sampai Z itu baru satu masalah. Dia harus menguasai 2000 masalah. Ya, jadi nggak gampang jadi ulama itu. Anak saya di Mesir tanya sama saya, apa sih yang disebut ulama dan siapa yang berhak menyebutkan ulama? Ya. Bahkan Dr. Hasan Didu mengatakan seorang belum kategori ulama kalau tidak menguasai 500 kitab. Ini baru satu kitab ini, Bu. Ini dia belum selesai, Bu ya, baru mulai, Bu ya. Ya, seperti kitab ini menguasai berapa, Bu? 500 kitab. Baru disebut ulama. Ya, ini baru belajar dikit yang sebelumnya udah lupa. Ya, Bu. Subhanallah. Makanya kita sedang mencetak bagaimana lahirnya ulama-ulama hebat itu harus diawali dengan hafal Quran. Jadi mulai kecil yang namanya ulama itu harus dipersiapkan. Diawali dengan apa? Hafal Quran. Kemudian dia menguasai bahasa Arab. Baru menguasai sunnah. Nanti menguasai ilmu-ilmu lain. Ya, termasuk usul fikih, termasuk apa? Sirah nabawiyah, sejarah, termasuk apa namanya ilmu-ilmu yang lainnya. Paling tidak menurut saya, Bu, seorang ulama itu harus menguasai 25 ilmu. 25 ilmu. Baik itu ilmu syariat, ya Bu, ilmu tentang Allah, tentang syariat, dan juga ditambah lagi ilmu tentang realitas. Ilmu tentang apa, Bu? Sosiologi, ilmu tentang psikologi, ilmu tentang antropologi, ilmu tentang ekonomi, ilmu tentang apa, Bu? Budaya, ilmu tentang politik, ilmu tentang apa namanya sejarah dan macam-macam ilmu. 25 ilmu, Ibu, baru boleh disebut ulama. Tapi siapa yang memberikan otoritas ini kan? Makanya di Saudi itu ada namanya Hayat Kibaril Ulama, kumpulan ulama-ulama besar. Ya juga saya nggak tahu apa ukurannya besar itu kan. Makanya paling tidak dia menguasai apa ya? Ilmu billah wa ilmun bisyariatillah. Ya, perkembangan yang baru ini harus menyatakan
paham tentang realitas kehidupan masyarakat. Ya, sehingga tidak betul ulama itu kalau tidak tahu tentang realitas masyarakat. Ulama tahu nggak ngerti politik, ulama nggak ngerti ekonomi. Ya, apa kata dunia kan? Termasuk bagaimana ulama itu paham tentang intelijen, paham tentang keamanan, paham tentang apa? Termasuk paham tentang kewanitaan. Dulu para ulama itu, ya, bahkan mereka ada yang banyak istrinya untuk mempelajari tentang tabiat perempuan. Luar biasa. Ya, luar biasa mereka itu. Mereka dalami melalui praktek-praktek. Dan itu disampaikan dalam karangan-karangan mereka supaya kita ambil pelajaran kan. Bu, profesor mana yang tidak bingung ngadepin ibu-ibu itu? Ya. Tabiatnya itu luar biasa. Pagi beda, sore beda, malam beda lagi. Perubahan-perubahan itu kenapa itu? Nah, itu harus dipahami betul itu. Ulama harus paham itu. Makanya ketika ada anak muda bicara tentang masalah haid, hukum haid, dia tahu cuma dari buku, tidak paham dari realitas yang ada dalam kehidupan kaum wanita. Bingung nanti dia. Muncul pertanyaan-pertanyaan kaum wanita macam-macam itu, bakal bingung dia. Makanya para ulama itu belajar langsung mereka menikah dengan wanita-wanita itu untuk mempelajari itu. Nah, Nabi itu kenapa istrinya 9? Itu diantaranya untuk supaya wanita-wanita mengajarkan kaum wanita yang banyak itu. Dari sumber dari Nabi dan juga pada istri-istri sampai kepada umat ini kan. Makanya tidak mudah jadi ulama itu. Tapi jangan mengklaim juga mudah menjadi kategori ulama. Nah, itu makanya pertama tadi apa kali? Alimun Rabbani. Yang kedua, tadi ada berapa? Ada 3 kan? Yang kedua adalah talibun ala sabilin aja, orang yang belajar ilmu agama dari ulama ini. Ya, kita sekarang banyak belajar bagaimana paham ilmu agama, alimun billah wa alimun syariat itu kepada ulama, orang yang memiliki kemampuan untuk itu. Itu. Yang kedua adalah penuntut ilmu. Jadi kalau pertama ulamanya, yang kedua apa? Penuntut ilmu. Nah, yang ketiga orang awam. Orang awam dia tergantung siapa yang ngajak, yang suaranya keras, yang orator, itu diikuti sama dia. Atau yang ganteng, yang gagah, ya, atau apa mungkin kriteria lain, atau yang punya tinggi apa ijazahnya dan sebagainya. Itulah yang diikuti oleh orang awam. Karena orang awam itu hanya sifatnya ikut-ikutan saja, tergantung siapa yang bisa mempengaruhi mereka kan. Nah, makanya jangan jadi yang ketiga. Karena yang ketiga ini akan menjadikan orang tidak punya arah, tidak punya panduan. Tapi kalau yang kedua masih dia belajar mengikuti supaya tidak terbawa ke arah yang salah gitu kan. Nah, kembali kepada tema kita, pemahaman tentang la ilaha illallah harus landasannya apa? Ilmu. Nah, ilmu itu harus punya dasar. Jangan cuman mengatakan sesuatu tanpa dasar. Harus ada rujukan. Rujukan itu ada 4 Bu ya. Rujukan itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah Sunnah, yang ketiga adalah ijma', yang keempat adalah apa? Qiyas, yang disebut apa? Logika, kayak akal, namanya qiyas. Nah, kalau kita tahu urutan-urutan itu, maka kita akan mendalami ilmu baik tauhid maupun ilmu syariahnya berdasarkan itu, Ibu. Makanya kalau kita baca dari kitab-kitab para ulama itu selalu mengatakan dalam satu masalah terkait dengan apa? Dalil naqli dan akli. Itu ringkasannya tuh. Ya, naqlan wa aqlan. Berdasarkan dalil naqli yaitu Al-Qur'an Sunnah, dan aqlan yaitu menurut apa? Ijma' dan logika itu, ya. Oke. Terakhir Ibu, makna ilmu tentang Allah disebutkan di dalam Muslim, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi mengatakan siapa yang meninggal dunia
dan dia tahu betul tentang Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia dijamin masuk surga. Kenapa? Dia nggak akan terlibat dengan perdukunan, nggak akan terlibat dengan zidoat, apa namanya? Bintang gemintang itu, Gemini, zidoat apa? Zodiak gitu ya. Atau terlibat dengan fenshu, atau seperti ibu-ibu kalau dagang, kalau pagi-pagi ada apa? Laris gini. Apaan tuh? Jangan-jangan ini nyuruh dukunnya nih kan? Ya. Bahwa yang namanya rezeki, yang namanya jodoh, yang namanya kematian kehidupan, semua datang dari Allah. Nah, itu yang harus terpatri di dalam kalbu kita ini. Makanya kalau ada masalah, kembalilah kepada Allah. Kalau ada kebahagiaan, katakan itu bersumber dari Allah. Ya, semua terkait sama Allah. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang terjadi tidak terkait dengan Allah. Nah, pengetahuan kita tentang Allah akan menjadikan kita akan berjalan di atas rel garis yang ditetapkan oleh Allah. Itulah yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Jangan sampai salah kereta, salah rel. Ada seorang ulama menulis tentang kita dan peradaban barat. Cakep sekali. Ya, bagaimana kita umat Islam hubungannya dengan peradaban barat itu? Bu, peradaban barat itu kan sekarang diikuti pengaruhnya oleh masyarakat kan? Ya, tampilan orang muslim kayak orang barat itu banyak kan? Makan tangan kiri. Ya, makanya berdiri, mereka bikin standing party. Standing party kan acara makanya berdiri semua itu kan. Kalau ada acara harus ada keyboard, kan? Terus penampilannya, gayanya itu udah ngikuti gaya barat semuanya. Rumahnya harus rumahnya itu dibikin yang namanya minimalis, tapi masuk rumah pertama dapur. Astagfirullahaladzim. Ini kan aneh nih kan, rumah orang Islam masuk pertama dapur. Nah kan kelihatan istri kita di situ. Dapur itu kan aja di belakang. Kenapa? Ngikut orang barat tuh. Nah, setiap kali ada ulang tahun ini, ulang tahun itu. Happy birthday to you. Gayanya udah kayak barat semua dah. Apa Islam mengajarkan begitu? Enggak. Nah, orang-orang seperti ini berarti dia sedang menaiki kereta api yang masinisnya orang lain, bukan orang Islam, orang barat. Dia masuk di kereta api di gerbong itu, kalaupun dia nggak setuju, dia cuma merubah kursinya, tapi kereta api tetap jalan sesuai dengan yang dikehendaki oleh masinisnya. Makanya caranya gimana? Turun kamu dari kereta api itu, naiklah kereta api Islam ini kan, ikuti semuanya. Nah, dengan cara itu maka Allah Rasul mengatakan siapa yang meninggal tahu dia tentang Allah, maka dia dijamin surga. Itu satu hal. Ada berapa tadi Bu? Ada 7 ya. 7 syarat la ilaha illallah. Itu la ilallah, pahami tentang la ilaha, nafyun, penolakan, illallah. Jadi yang ada di dalam kalbu kita hanya Allah. Makanya di mana saja, kapan saja sebut nama Allah. Ya, baik senang maupun susah sebut nama Allah. La haula wala quwata illa billah. Astaghfirullah. La ilaha illallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, dalam semua keadaan alhamdulillah selalu sebut nama Allah. Nah, ketika orang itu sudah lalai kepada Allah, disitulah hancurnya manusia. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan sekali-kali kamu lupa sama Allah. Di saat kamu lupa sama Allah, Allah lupakan kamu terhadap dirimu sendiri. Akhirnya enggak narkoba, punya masalah larinya ke kafe, punya masalah ke night club, masalah minum minuman keras, rusak dia. Ketika dia terputus sama Allah. Makanya jangan sampai kita terputus sama Allah dalam semua keadaan. Aduh, suamiku meninggal, anakku banyak, nanti hidupku bagaimana ini? Lah, selama ini yang hidup siapa? Allah, bukan suamimu. Kalau suamimu mati, kuburkan, nanti cari suami lagi, insyaallah. Ya Bu,
Tapi kalau ibu dapat suami yang baru, berarti nggak ketemu dengan suami yang pertama. Karena perempuan akan bersama dengan istri yang dengan suami yang apa? Yang terakhir. Makanya Ummu Darda mengatakan, ya Allah, Abu Darda meminang aku dari keluargaku, tetapi aku meminang Abu Darda kepadamu ya Allah, agar engkau jadikan dia suamiku di surga. Cakep tuh. Tahu ibu pernah ngomong gitu nggak? Ya Bu, kata Abu Darda, kalau begitu, kalau saya mati duluan kamu nggak nikah lagi dong. Insya Allah. Karena Ummu Darda ini wanita yang cantik. Ketika Abu Darda meninggal duluan, banyak lamaran untuk meminang dia tolak semuanya. Kenapa? Aku ingin bersama Abu Darda di surga. Ibu-ibu datang ke saya, Pak Ustadz, suamiku udah meninggal, tapi aku menikah lagi, tapi udah dicerai Pak Ustadz, bisa ketemu gak dengan suami yang pertama? Ada aja. Insya Allah mudah-mudahan, karena kalau dapat cerai kan berarti udah putus kan ya. Mudah-mudahan kembali yang pertama ya. Oke, barakallahu. Yang kedua ibu, ya syarat apa? La ilaha illallah kedua, tidak boleh ragu, harus yakin. Jadi syarat kedua harus yakin. Di syarat pertama harus berilmu, Bu. Kalau berilmu tidak bisa 100%. Sampai dia menjadi apa Bu? Yakin. Ya. Bedanya ilmu sama yakin apa Bu? Ya Bu, bedanya ilmu sama yakin apa? Kalau yakin sudah 100%. Kalau berilmu baru apa Bu? Bisa 90%, 99% bisa dibawa. Yakin itu ada 3 nih, namanya ilmu yakin, ilmu yakin, yang kedua adalah ainul yakin, yang ketiga adalah haqqul yakin. Jadi haqqul yakin itulah tingkatan keyakinan yang tertinggi. Makanya Allah katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, beribadalah kamu kepada Tuhanmu sampai datang keyakinan. Keyakinan ini apa Bu? Kematian. Ibu yakin nggak bakal mati? Hah? Yakin nggak ibu bakal mati? Yakin. Tidak ada keyakinan dalam hidup seperti kematian. Kenapa? Kita menyaksikan orang tua kita mati, tetangga mati, saudara mati, ya? Pasti mati. Cuman apakah kita siap dengan kematian itu? Nah, itu pertanyaan. Di Saudi Arabia itu ada penjara VVIP. Untuk apa penjara VVIP itu? Untuk narapidana yang akan dieksekusi mati. Jadi seminggu sebelum dieksekusi mati, narapidana itu dimasukkan di penjara VVIP untuk menikmati apa yang dia inginkan. Makan enak, mandi pakai sauna, semua dikasih kenikmatan VVIP. Tapi hari Jumat paket sudah diambil dieksekusi, pancung. Makanya kata teman-teman yang melihat apa? Penjara VVIP itu kalau sudah hari Kamis sepi, udah nggak ada yang makan, udah nggak ada yang pakai sauna, udah nggak ada, semua sepi. Ngapain Bu? Bu? Kalau ibu rasain sendiri ya, ibu, besok dieksekusi mati. Hari ini kira-kira ngapain Bu? Oh, aku kepin gadu-gadu, aku kepin ya, sekarang nafsu, ya. Biasanya apa Bu? Doa, badai Allah.
Untuk mengejar kekurangan, kelemahan di masa lalunya kan. Karena dia tahu besok bakal mati. Ya, Bu, orang yang bakal mati dan pasti eksekusinya itu sebenarnya lebih mudah. Sehingga dia punya persiapan. Tapi kalau kita ini kan nggak jelas kapan matinya. Harusnya kita lebih hati-hati, tapi kenyataannya kan enggak ya. Ya, justru malah leha-leha. Santai. Itu. Nah, terkait dengan Allah itu harus sampai yakin. Ibu, seperti yakin yang mati, lebih daripada itu harus kita yakin sama Allah. Bahwa umur kita menentukan Allah, rezeki kita memberikan Allah, kematian kita menetapkan Allah. Itu harus yakin betul. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali terkait sama Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apapun kehendakmu tidak akan lepas dari Allah. Ya Bu, kalau seandainya kita sadar Allah Maha melihat, pantas nggak kita berbuat sesuatu yang dilihat sama Allah kemudian kita melanggar? Sama CCTV aja kita takut Bu. Takut nggak sama CCTV Bu? Takut. Ibu masuk hotel lihat ada CCTV nggak? Ibu sangat hati-hati, ya kan? Nggak mau ibu terekam semua kan? Padahal Allah Maha tahu tentang kita kan? Sama CCTV takut, sama Allah nggak takut, gimana itu kan? Ada yang salah itu. Itu karena kesadarannya kepada Allahnya lemah. Allah Maha mendengar. Semua ucapan kita didengar sama Allah. Terus apakah kita pantas kalau ngomong sembarangan? Oh enggak. Makanya ngomongnya harus benar, ngomongnya harus hati-hati, ngomongnya yang bagaimana diridai oleh Allah SWT. Jelas Bu? Nah itu harus sampai kepada tingkat keyakinan. Ibu lihat surat As-Sajdah ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ibu, surat apa? As-Sajdah ayat 24. Mereka meyakini ayat kami. Kalau enggak yakin, bagaimana akan memimpin? Bu, makanya saya selalu katakan kita harus yakin kita menang. Kita harus yakin kita menang. Karena kemenangan itu memberikan Allah. Selama kita ngikuti aturan Allah, kita yakin harus menang. Ya. Oke, sekarang pertanyaannya Bu, yakin kepada Allah sampai dalam 3 tingkatan itu bagaimana? Ilmul yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Maksudnya apa nih Bu? Contohnya nih, Ibu percaya sama saya sebagai ustadz. Saya bilang, saya bawa 1 karton apel New Zealand. Ibu udah kebayang gak? Ya, ustadz ngomong ada apel 1 karton apel New Zealand. Informasi yang saya sampaikan, Ibu percaya? Ya Bu ya, namanya apa itu? Ilmu yakin. Ya, karena informasi disampaikan oleh orang yang Ibu percaya. Baik, kemudian saya bawa apel itu dengan kartonnya, saya tunjukkan Ibu. Ini Bu, saya bukakan, ini apel New Zealand. Kalau tadi kan berita, sekarang Ibu udah lihat. Tambah yakin nggak? Tambah yakin. Karena Bapak Bu udah lihat. Namanya apa? Ainul yakin. Kemudian saya bagikan sama ibu-ibu. Hah? Ibu kemudian rasakan maknyos. Rasa apa? Apel New Zealand. Berarti apa? Nah, dalam hubungan kita kepada Allah harus seperti itu, Ibu. Caranya gimana? Ya, kita bisa merasakan kehadiran Allah dalam keyakinan kita, Ibu, sampai pada tingkatan kita merasakan Allah itu hadir dalam kehidupan kita itu. Bukan cuma sekedar pengetahuan, tapi kita menyaksikan. Saksi yang kita lakukan apa Ibu?
Kita melihat bagaimana orang, Bu, di Jawa Tengah waktu itu ada bencana longsor, semuanya hancur kecuali satu rumah. Ibu, rumahnya siapa? Guru ngaji. Guru ngaji ini satu-satunya rumah yang nggak kena longsor, utuh. Berarti apa, Bu? Apa? Ainul. Saya menyaksikan sendiri ketika terjadi tsunami di Aceh. Itu yang utuh apa, Bu? Masjid-masjid. Yang lainnya hancur semuanya. Masjid itu Masya Allah tegak. Kita lihat kebesaran Allah di situ. Namanya apa? Ainul yakin. Saya bawa rombongan jamaah ke Belanda, Keukenhof namanya. Di Keukenhof itu, Ibu, taman tulip terbesar di dunia, jutaan taman tulip. Ibu suka nggak taman tulip, Bu? Hah? Itu jutaan taman tulip di situ. Jutaan keberapa? Pohon tulip di situ, Ibu. Saya bilang sama jamaah, coba lihat. Semua pohon tulip ini dengan beda warna, beda rasa, beda bentuk. Itu dari mana asalnya? Dari mana, Bu? Dari air. Ini dari Allah, tapi lewat apa? Lewat air, siraman air, kasih air hujan. Ibu-ibu semua kita. Saya bilang, lihat tuh orang-orang bule itu. Orang bule kita jarang lihat yang jelek, Bu. Cakep semua, Bu. Lihat. Ya, coba kita lihat orang-orang yang datang di orang-orang bule, kan di Belanda ya. Coba lihat orang bule itu. Dari mana? Kita semua dari mana, Bu? Dari air. Yang mukanya begini, yang mukanya begitu, mukanya begitu. Ini semua dari mana, Bu? Dari air. Ya. Tumbuh-tumbuhan dari air, pohon tulip itu dari air. Kita pun dari air. Ternyata kita melihat kebesaran Allah di situ. Maha besar Engkau ya Allah. Fatabarakallahu. Allah maha suci, maha besar. Ya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha suci Allah yang telah menciptakan semua ciptaan. Makanya Allah bilang apa? Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dari air inilah kami jadikan semua jadi hidup. Dari air ini. Ya kan? Luar biasa. Ibu lihat tidak macam-macam buah-buahan itu. Dari mana itu, Bu? Dari air. Yang mangga lah, yang durian lah, yang apa itu kan? Dari air. Bagaimana itulah kebesaran Allah. Kita menyaksikan dengan mata itu. Namanya apa? Haqqul yaqin. Ketika ibu merasakan dikasih oleh Allah sakit, tahu asam urat kah, apa penyakit apalah yang lainnya, jantung kah atau apa, ya. Kemudian ibu minta sama Allah, ibu berusaha sampai ketika periksa dokter menyatakan ibu sehat 100%, sudah nggak ada penyakitnya. Ibu ngapain itu? Ngerasain apa itu? Ngerasain kebesaran Allah. Apalagi dokter mengatakan udah nggak mungkin penyakit ini hilang, tapi ternyata Allah yang menghilangkan penyakit itu, sehingga ibu merasakan kebesaran Allah di dalam diri ibu. Ada seorang wanita dari Perancis, namanya Ibu Laila, keturunan Maroko. Dia cerita tentang pengalaman dia terkena kanker stadium 4 yang periksa dari 3 dokter ahli di Perancis, semuanya dengan dasar-dasar ronsen dan sebagainya menyatakan ibu ini kena kanker stadium 4, umurnya hanya tinggal 3 bulan. Ibu-ibu kalau dapat vonis begitu gimana, Bu? Lemes, udah nggak nafsu. Ya Allah, tinggal 3 bulan ngapain ini? Ibu, dia putuskan untuk waktu itu Ramadan, Ibu. Dia putuskan berangkat umrah dan dia ingin kalaupun mati-mati di Mekah. Ya, kalau ada 3 bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, mungkin nggak sampai haji dia. Ya, dia pasrah sama Allah, dia berangkat ke Mekah, dia umrah, dia tawaf, dia minum air zam-zam, dia doa sama Allah. Masuklah Syawal,
Masuklah Dzulqa'dah, bulan ketiga, bulan kritis. Karena menurut para dokter dia akan apa? Lewat. Selesai Dzulqa'dah masih sehat. Akhirnya dia niat untuk masuk haji. Tanggal 8 Dzulhijjah dia tarwiyah, dia haji. Sampai selesai haji dia masih seger. Berarti perkiraan dokter apa? Keliru. Kemudian diputuskan balik lagi ke Perancis. Dia datangi lagi 3 dokter yang melakukan pemeriksaan itu. Setelah diperiksa semuanya, 3 dokter itu mengatakan ibu sudah tidak ada lagi kankernya, hilang semuanya. Ini apa bu? Bagi ibu itu terasa apa ibu? Terasa apa bu? Dapat pertolongan dari Allah. Benar nggak bu? Iya karena abudu, wa iya karena nasta'in. Dia merasakan aku mau mati dengan penyakit kanker. Ternyata Allah angkat penyakit itu. Saya yakin orang seperti ini dengan iman kita pasti beda. Beda nggak? Beda. Saya menemukan orang yang menurut pikiran-pikiran manusia udah meninggal. Menurut dokter pun sudah nggak mungkin. Hancur kepalanya. Tidak sadar sampai 3 bulan. Dirawat sama dokter ini. Qadar Allah dia sembuh. Dia sembuh. Nah, dan dia minta kembali ke tempat perjuangan dia. Dia nggak pulang kampung. Tetapi saya menyaksikan orang ini bu, setiap kali sholat, dan sholat itu jahriyah seperti maghrib, isya, subuh, itu pasti nangis dia. Nangis yang guguk-guguk ibu. Kenapa? Beda dengan kita kan. Sholat yang diingat kunci yang ketinggalan, tagihan yang belum ditagih. Iya bu. Orang ini nangis. Yang diingat apa? Kebesaran Allah yang harusnya dia mati, tapi dia mendapatkan pertolongan Allah. Nah itu apa ibu? Keyakinan yang membedakan ibu. Makanya manusia membedakan apa bu? Keyakinannya. Semakin dalam keyakinannya, dia semakin mantap dalam hidupnya. Tidak bisa goyang. Meskipun pistol di kepala ini bu, dia akan bergoyang itu. Jelas? Makanya di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 dikatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang beriman itu orang yang yakin dengan imannya kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada keraguan. Sebagaimana dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Begitu pula Al-Qur'an ini, enggak ada keraguan. Kan itu petunjuk bagi orang bertakwa. Nah, barakallahu ibu sekalian, inilah yang harus kita miliki di dalam kita berkeyakinan sampai pada tingkatan apa? Haqqul yakin. Jelas bu? Oke, saya lewatin yang kedua nih. Udah jelas kan? Oke, kita masuk yang ketiga. Syarat yang ketiga apa? Al-qabul, menerima. Menerima berarti apa? Tidak boleh sedikit pun menolak. Tanpa reserve, tanpa sedikit pun penolakan. Ya, apa yang datang dari Allah harus diterima, tidak boleh ada penolakan. Kalau ada ibu-ibu mengatakan saya keberatan dengan poligami, saya tolak hukum poligami, kafir, keluar dari Islam. Kenapa bu? Dia menolak ketetapan Allah. Tapi kalau mengatakan saya terima hukum poligami, tapi saya belum mampu. Wah, beda lagi tuh. Berarti sikap orang itu kan. Tapi dia nggak menolak hukumnya. Ya, menolak satu hukum Allah yang sudah tetap, kafir, keluar dari Islam. Itu seluruh ulama sepakat ibu. Man ankara syai'an ma'luman minad dini bid-darurah fa huwa kafir. Siapa yang menolak satu ketetapan syariat yang sudah jelas, maka dia kafir, keluar dari Islam. Ibu mengatakan menurut saya air ini haram, padahal air apa? Halal. Berarti apa? Dia mengharamkan yang dihalalkan, kafir, keluar Islam ibu. Jangan main-main masalah hukum. Ibu, coba ibu lihat surat Al-An'am ayat 121. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih wa innahu lafisq. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Surat apa? Al-An'am ayat 121.
Ya. Dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu akan menjadi orang musyrik. Apa mau? Jangan makan sembelih tidak disebut nama Allah. Kata mereka, coba lihat orang Islam. Kambing yang disembelih pakai tangannya, sapi yang disembelih pakai tangannya, ayam disembelih pakai tangannya halal. Sementara bangkai itu kan binatang yang mati kan Allah. Kok haram? Kambing mati, haram dimakan. Ayam mati, haram dimakan. Sapi mati, haram dimakan. Bangkai itu kan? Kan yang mati kan Allah. Sementara yang disembelih pakai tangan manusia, kita yang matikan manusia, kok halal? Kata orang-orang kafir itu. Sebagian orang Islam sudah mulai goyang. Benar juga ya. Lah yang matikan Allah kok halal, kok haram? Lah ini mati kok halal? Yang menyuruh nyembelih itu Allah. Yang mengatakan bangkai itu haram siapa? Allah. Ikuti kehendak Allah. Kalau kamu menolak satu hukum Allah ini, kamu musyrik. Kata Allah, musyrik itu apa? Keluar Islam. Itu hukumnya itu. Itu ayatnya itu. Ya Bu, makanya tidak boleh ragu, tidak boleh juga menolak. Sami'na wa ata'na. Apa saja yang datang dari Allah, sami'na wa ata'na. Jangan menolak. Karena penolakan itu berarti apa? Pengingkaran. Berarti apa? Kekafiran, kemusyrikan, naudzubillah min dzalik gitu. Coba mereka bilang apa? Di dalam surat Sad ayat yang 5. Mereka bilang ini, aja'alal alihata ilahan wahida in hadza la syai'un ujab. Ya, surat Sad ayat yang ke-5. Mereka keberatan untuk diajak kepada tauhid. Apa alasannya itu? Ayat 5. Apa dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sungguh ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan. Mengherankan. Biasanya banyak Tuhan, sekarang Nabi Muhammad ngajak cuma satu, la ilaha illallah. Hanya kepada Allah kita menyembah, tidak boleh yang lainnya. Subhanallah. Kata mereka itu, masa Tuhan-Tuhan banyak ditinggalkan cuma satu Tuhan? Ya Bu, makanya itu peringatan dari Allah, harus apa Bu? Diterima, jangan ditolak. Ketetapan Allah harus diterima, jangan ditolak. Itu syarat yang ketiga. Ya. Aduh, ini kan panas. Masa panas pakai jilbab? Kalau panas ya pakai you can see. Ya Bu, haram. Bu, sami'na wa ata'na. Tinggal cari kain yang halus, yang apa? Ya gak panas, gimana caranya? Tetap harus tutup aurat. Ya Bu, makanya seluruh ketetapan Allah tidak boleh ditolak. Ya Bu, sekecil apapun. Ya, makanya syarat yang ketiga apa Bu? Menerima tanpa tawar menawar. Syarat yang ketiga apa? Menerima tanpa tawar menawar. Jadi pertama harus berilmu tentang la ilaha illallah. Yang kedua Bu, harus yakin sampai pada tingkatan hakul yakin. Dan yang ketiga Bu, harus menerima tanpa tawar menawar, tanpa reserve. Ya. Yang keempat, tunduk patuh. Ya Bu, tunduk patuh atas ketentuan Allah. Ibu diciptakan perempuan, yang sana diciptakan laki. Ibu bilang, aku nggak mau jadi perempuan. Aku akan operasi, aku akan jadi laki. Atau LGBT. Naudzubillah min dzalik. Ya Bu, dia menolak ketetapan Allah. Apa ini Bu? Nggak tunduk dia. Orang seperti ini apa Bu? Berarti menentang Allah. Sami'na wa asaina. Sami'na wa asaina. Menentang dia, menolak dia. Jangan. Kita harus apa?
tunduk, patuh. Innama qaulul mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasul amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak boleh laki ataupun perempuan, mukmin ataupun mukminah, kalau diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kemudian dia milih-milih. Enggak ada cerita. Apa Bu? Tidak boleh? Apa Bu? Milih? Enak dong perempuan kalau sholat ada liburnya, kami laki nggak ada liburnya. Ya, kalau boleh milih, ya saya mau milih perempuan aja. Tapi nggak punya pilihan. Udah Allah menentukan begini gimana? Yang perempuan bilang enak dong laki bisa poligami. Saya mau jadi laki aja. Nah itu, Bu, masing-masing ada kelebihan dan kelemahannya. Ya. Coba bapak-bapak jadi perempuan, gimana ketika hamil itu? Bagaimana ketika nyusuin anak itu? Gimana ketika merawat anak itu? Masya Allah, saya sehari aja nggak kuat Pak, lihat ibu-ibu itu capek itu, Masya Allah, luar biasa. Kalau kesabaran bapak ke ibu-ibu itu dahsyat. Bapak-bapak dikit-dikit emosi, marah, ini. Bapak lihat perempuan itu kan, dahsyat. Lihat anak bayi-bayi itu kan, ya. Makanya pantas kalau anak itu berbakti kepada ibunya berapa kali? 3 kali. Bahkan bapaknya, makanya ada anak bilang ke ayahnya, kamu tadi dengar nggak khutbah Jumat itu? Berapa kali seorang anak bakti sama ibunya? 3 kali. Ya kan? Sekarang ibu ada berapa? 1, berarti kurang 2 dong. Ya? Bu, jadi apa Bu? Ketetapan yang ketiga, yang keempat apa? Tunduk, patuh. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Dalam surat An-Nisa ayat 125 Allah katakan, siapa yang lebih bagus agamanya daripada orang tunduk kepada Allah kemudian terus berbuat kebaikan-kebaikan. Ya, ketundukan kita kepada Allah ini akan menghantarkan kita memperoleh ridha Allah, memperoleh rahmat Allah. Ya Bu, memperoleh apa Bu? Karunia Allah. Udah Bu? Jadi apa? Yang keempat apa? Tunduk, patuh. Yang kelima, ya, yang kelima, syarat la ilaha illallah yang kelima Bu, harus jujur. Tidak boleh ada kebohongan. Ya Bu. Hasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kamu ngaku beriman sama Allah, terus kamu enggak diuji, kamu pasti diuji oleh Allah. Ya, wala nabluwannakum bi syai'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Makanya Bu, Bapak sekalian, kita sama Allah harus jujur. Kenapa? Semua tindak tanduk kita, bahkan niat kita Allah Maha tahu. Ya, tidak boleh ada niat, pikiran, perilaku yang apa? Tidak dikehendaki oleh Allah. Ya, kita cocokkan kehendak kita dengan kehendak Allah. Makanya apa? Harus jujur. Fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Allah akan tahu siapa yang jujur, siapa yang pendusta. Ibu, di tengah masyarakat ini sekarang ada banyak Islamophobia. Siapa itu Islamophobia? Orang-orang Islam yang anti-Islam, nggak suka dengan Islam, takut dengan Islam. Ya, kalau Islam diterapkan ngeri mereka. Ya, nggak jujur dengan keislamannya. Namanya apa? Munafik. Orang munafik itu kenapa Bu? Karena nggak jujur dengan keimanannya. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Orang munafik itu apa? Pendusta. Kenapa? Itu dia nggak jujur sama Allah. Makanya kata Nabi, idza sadaqallaha sadaqak. Kalau kamu jujur kepada Allah, pasti Allah menerima apa yang kamu inginkan, memberikan yang kamu inginkan.
Makanya orang kalau jujur minta mati syahid, Allah akan berikan dia mati syahid. Orang kalau jujur dia minta kekayaan untuk membela Islam, Allah akan berikan kekayaan itu. Ya. Makanya kejujuran kepada Allah ini penting untuk dibangun. Karena itu adalah syarat la ilaha illallah. Yang keenam, meraih keikhlasan. Meraih keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bagaimana kita menjalankan hidup ini ikhlas karena Allah. Ya, ikhlas karena Allah. Ya, orang yang ikhlas karena Allah itu tidak pernah kecewa dalam hidupnya. Karena semua dilakukan untuk Allah. Kalaupun manusia tidak menyenangkan, udah dia pasrah sama Allah. Ya, mencapai tingkat keikhlasan ini adalah syarat daripada la ilaha illallah. Dan ini bukan gampang. Ya, keikhlasan itu maknanya kita tidak pernah ngambek. Ibu-ibu pernah ngambek nggak, Bu? Tanda nggak ikhlas. Yang mulai sekarang udah nggak boleh ada ngambek lagi. Ya, Bu, buang itu ngambek itu. Karena ibu kalau udah ngambek persis mobil mogok maju nggak bisa, mundur nggak bisa, jelek banget. Ibu, mencapai apa? Keikhlasan. Maknanya apa? Perbuatan dilakukan untuk Allah. Kita pengajian karena Allah. Kita menikah karena Allah. Kita ngurus anak karena Allah. Kita bersedekah karena Allah. Bahkan kita ingin berjihad karena Allah. Nah, itu harus tertanam di dalam kalbu kita itu. Makanya kalau mau berbuat sesuatu, tanya di dalam diri kita, untuk apa kita berbuat ini? Kalau untuk Allah, teruskan. Kalau tidak untuk Allah, hentikan, percuma, sia-sia. Sesuatu yang tidak dilakukan karena Allah akan apa? Sia-sia. Kalau lagi sholat di depan orang, sholatnya panjang, bacanya dibagus-baguskan, supaya orang tahu kalau dia bacanya bagus. Tapi kalau sholat sendirian, sholatnya cepet-cepetan. Nah, ini tanda gak ikhlas. Kalau di depan orang sedekahnya banyak, kalau nggak ada orang sedangnya ngintit-ngintit. Nah, Bu, tanda gak ikhlas. Makanya di depan orang nggak ada orang, sama. Karena yang kita cari siapa? Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang keenam. Mencapai apa? Keikhlasan dalam hidup ini. Yang terakhir, yang ketujuh, ya. Yang ketujuh adalah, ini ringkas-ringkas saja. Yang ketujuh adalah apa, Bu? Mencapai cinta yang seutuhnya kepada Allah. Ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya, orang beriman itu cintanya kepada Allah melebihi segalanya. Kenapa harus cinta, Ibu? Cinta itu ada 4 isinya, Bu. Cinta ada berapa? Ada 4. Ya, mengikuti apa yang dikehendaki sang kekasih. Kalau kita cinta sama Allah, apa saja dikehendaki Allah kita jalankan. Ya, Bu, mengikuti yang dikehendaki oleh sang kekasih. Yang kedua, membenci yang dibenci oleh sang kekasih. Kalau kita cinta sama Allah, maka apa dibenci oleh Allah harus kita tinggalkan. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah mengajarkan kepada kalian supaya kalian benci pada kekafiran, kemaksiatan dan apa? Kefasikan itu. Maka kita harus benci itu. Jadi yang kedua apa? Membenci yang dibenci oleh sang kekasih. Yang ketiga, mencintai yang dicintai oleh sang kekasih. Ya, Bu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada orang yang suka bertaubat dan membersihkan diri, dan arti bersuci. Ya. Apa saja dicintai oleh Allah, siapa saja dicintai oleh Allah kita cintai. Allah cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita cintai Nabi Muhammad. Allah cinta kepada beriman, kita cintai orang beriman. Makanya orang yang cinta Allah kita cintai. Ya. Mencintai orang yang cintai oleh sang kekasih. Yang keempat, membenci orang yang dibenci oleh sang kekasih. Yang keempat, membenci orang yang dibenci oleh sang kekasih. Ya, wallahu la yuhibbul kafirin. Allah enggak suka dengan orang kafir itu. Wallahu la yuhibbul zalimin. Allah enggak suka orang-orang zalim itu.
maka kita benci mereka karena Allah benci kepada mereka. Jelas Bu? Makanya ini bagian daripada pendahuluan al-wala wal bara yang harus ada di dalam keyakinan dalam diri orang mukmin dengan syarat-syarat la ilaha illallah yang 7 itu. Semoga kita punya panduan yang kokoh di dalam menetapkan siapa yang kita cintai dan siapa yang kita benci. Wallahu a'lam bishawab. Ibu kasih tanda halaman 48. Lanjutan berikutnya adalah al-wala wal bara ada konsekuensi la ilaha illallah. Insyaallah akan kita bahas dalam kesempatan yang akan datang karena waktunya sudah habis. Mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup, Bapak Ibu sekalian, silakan. Iya Bu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa apa? Ayamul bid. Apa? Apakah itu di 2 hari saja 14-15 atau ditambah ke 16-nya? Ya, jadi karena jatuhnya hari tasyrik ya ditunda Ibu. Ibu apa pindah bergeser. Jadi bergeser Iya, ke bergeser. 16-nya ya? Iya, 13. setelah itu. Apa ya? Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Udah Bu? Udah kenyang? Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين